Mantri Kredit Usaha Rakyat atau KUR, Bank BRI, Unit Arjuno Jalan Kalibutuh nomor 41 Surabaya, yakni Rina Utari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum berupa memperkaya diri sendiri atau orang lain di sebuah korporasi. Hal tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menjatuhkan pidana terhadap Rina Utari dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 300 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa dikenakan membayar uang pengganti sebesar 89 juta. Selanjutnya, Yulia Chandra Kartika Sari dinyatakan terbukti bersalah melakukan atau turut serta tindak pidana yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menjatuhkan pidana terhadap Yulia Chandra Kartika Sari dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda 300 juta subsidiar 3 bulan serta membayar uang pengganti sebesar 500 juta. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Sedang berkaitan dengan korupsi atas nama terdakwa Rina Utari dan Yulia Chandra dengan juga dan terbuka untuk saudara berdua sehat ya hari ini ya. Hari ini kita tunjukkan ya, tuntutan. Untuk tuntutannya dibacakan poinnya saja Pak Jaksa. Nanti penasihat hukumnya akan diberikan tuntutan. Terus kemudian kami tunda untuk pembelaan. Ya, silakan. Jaksa Negeri Surabaya untuk Keadilan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PPS 06 /N.5.10 /FD-1 perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yulia Chandra Kartika Sari binti M.A. Suprapto alias Cindy. Bahwa majelis hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan, langsung membacakan pada kesimpulan bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenaran yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa Yulia Chandra Kartika Sari binti M.A. Suprapto alias Cindy dari tuntutan hukum, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kami, dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana. Berdasarkan uraian kami dalam surat tuntutan, kami menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Yulia Chandra Kartika Sari binti M.A. Suprapto alias Cindy bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yulia Chandra Kartika Sari binti M.A. Suprapto alias Cindy dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan pidana denda sebesar 300 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. 3. Menyatakan agar terdakwa Yulia Chandra Kartika Sari binti M.A. Suprapto alias Cindy membayar uang pengganti sebesar 518.81.194 rupiah, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1. Berkas pengajuan KUR di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Bandung Unit Arjuno Kota Surabaya dalam atas nama debitur dalam surat tuntutan. Kemudian 2. Laporan hasil audit penyampaian temuan Special Investigation Audit di BRI Unit Arjuno Branch Office dari Surabaya Tanjung Perak tahun 2024 nomor
miring RASUB garis miring RAS5 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 4 Oktober 2024. Barang bukti nomor 1 dan 2 dipergunakan untuk perkara lain atas nama tersangka Hajarina Utari SDMM. 5. Menetapkan sebagai terdakwa berbanding membayar perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan diserahkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 ditandatangani oleh penuntut umum. Dilanjutkan. Kejaksaan Negeri Surabaya untuk keadilan suatu tuntutan nomor register perkara PPSB 07-M5.10-FE.1-10-2024 perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Hajarina Utari SDMM. Ketua dan majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum terdakwa dan terdakwa yang kami hormati, panitia pengadilan sidang yang kami hormati, pengunjung sidang yang kami hormati. Sebelum kami pada tuntutan pidana atas terdakwa, penantara kami menguapkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa tidak berupaya pemerintah dan giat melakukan pemberantasan korupsi. 2. Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi. Dan hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa bersikap sopan persidangan. 2. Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang dalam persidangan. Berdasarkan uraian tersebut, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut. 1. Menyatakan terdakwa Hajarina Utari SDMM terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hajarina Utari SDMM dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp300 juta subsidi dari 3 bulan kurungan. 3. Menyatakan agar terdakwa Hajarina Utari SDMM membayar uang pengganti sebesar Rp85.085.131 dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. 4. Menetapkan barang bukti. 1. Berkas pengajuan tur di PT Bank Rakyat Indonesia Berdekatan Cabang Tanjung Karang di Arjuna Kota Surabaya atas nama debitur dalam surat tuntutan. Barang bukti nomor 1 dikembalikan kepada PT BRI TBK Kantor Cabang Tanjung Karang milik Arjuna melalui saksi Eri Irawan. 2. Laporan hasil audit penyampaian temuan Special Investigation Audit di BRI unit Arjuna Branch Office dari Surabaya Tanjung Perak tahun 2024 nomor R.09-RASUD RAS5 2024 tanggal 4 Oktober 2024 barang bukti nomor 2 terlanjur dalam berkas perkara. 5. Menetapkan suatu terdakwa berbanding membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana yang kami bacakan dan diserahkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 ditandatangani oleh penuntut umum. Terima kasih. Saudara berdua ya, untuk Cindy tadi benar ya, dituntut 7 tahun, denda 300 juta, subsidi 3 bulan ya, sama ya, terus UP 518 juta tidak diganti, subsidi
subsidi 4 tahun. Terhadap tuntutan ini, penasihat hukum saudara itu melalui Zoom juga ya, dengar ya. Nanti disampaikan oleh penuntut umum tuntutannya kepada penasihat hukum ya. Saya kasih kesempatan untuk mengajukan pembelaan secara tertulis ke hari Senin tanggal 24, Senin 24 Februari. Kalau saudara juga mau mengajukan pembelaan secara sendiri terpisah dengan penasihat umum bisa juga ya. Buat di situ semua yang kamu miliki ya. Buat di pembelaanmu. Karena kamu dikenai uang pengganti 500 juta lebih ya. Nah itu buat di situ berapa uang yang kamu pergunakan, kamu pakai, kamu dapat ya. Begitu ya. Nah, jadi ditunda untuk pembelaan ke hari Senin tanggal 24 Februari ya. Karena saya cuti minggu depan. Kemudian untuk Hajar Rina Utari ya, ada juga ya. Tuntutannya 7 tahun. Sama ya, cuma berbeda uang penggantinya. Uang penggantinya 89 juta, subsidi 4 tahun ya. Nah, itu juga penasihat hukum saudara diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan secara tertulis. Kalau saudara juga mau mengajukan pembelaan secara tersendiri, kita tulis ya. Sama ke hari Senin juga ya, ke hari Senin tanggal 24 ya. Jadi kasih tahu penasihat hukumnya. Baru masuk. Silakan penasihat hukumnya dengar nggak itu? Dengar. Ya. Jadi nanti tuntutannya disampaikan ya oleh Pak Jaksa ya. Ya. Iya. Jadi untuk pembelaan kita tunda sidang ya, sekali aja ya, nggak boleh lagi minta nanti. 2 minggu itu ya, ke hari Senin tanggal 24 Februari saudara harus siap dengan pembelaannya ya. Siap Ibu. Jadi kita tunda sidang ya. Untuk Bu Cindy sama Bu Rina tetap jaga kesehatan di tahanan agar bisa menyelesaikan persidangan perkara saudara ya. Tuntutannya mana? Nah, silakan. Ada yang mau disampaikan Ibu Rina dan Bu Cindy? Ya? Cukup? Tidak ada ya? Nanti konsultasikan. Berikan data-data bahan-bahan kepada penasihat hukum saudara ya. Agar lengkap ya pembelaannya. Begitu ya. Jadi kita tunda sidang untuk pembelaan hari Senin tanggal 24 Februari 2025. Sidang ditutup.